Di belahan bumi yang diliputi hijau pepohonan dan kabut pagi yang menggantung lembut, hidup sekelompok makhluk yang telah berevolusi selama jutaan tahun. Mereka bukan predator buas atau burung yang melayang anggun. Mereka adalah mamalia bertangan cekatan dan wajah penuh ekspresi, yaitu monyet. Di sebuah lembah terpencil di Kalimantan, di mana sinar matahari hanya bisa menembus sela dedaunan, sebuah kelompok monyet memulai pagi mereka. Monyet berhidung besar khas Indonesia adalah makhluk yang pendiam namun waspada. Di atas cabang tinggi, sang induk betina menggenggam erat bayinya yang baru lahir. Matanya terus menatap ke sekeliling. Ia tahu setiap detik di alam liar bisa jadi pertarungan antara hidup dan mati. Bahaya datang bukan hanya dari darat, tetapi juga dari langit dan pohon-pohon lain. Seekor elang besar terbang rendah. Sekelompok monyet segera bersuara keras, mengeluarkan seruan peringatan. Yang tua-tua bergeser ke belakang dan yang muda-muda mencari tempat berlindung di bawah perut induk mereka. Kerjasama dan komunikasi membuat mereka bertahan. Tapi hutan bukan hanya tempat bahaya, ia juga adalah surga kehidupan dan permainan. Anak-anak monyet dikenal paling ceria. Mereka bergelantungan dari satu cabang ke cabang lain, saling mengejar, terjatuh, tertawa, dan mencoba lagi. Permainan ini bukan sekedar hiburan, tapi juga bagian penting dari pembelajaran keterampilan bertahan hidup. Sementara itu, pejantan dewasa di kelompoknya berpatroli. Ia memperhatikan wilayahnya, memastikan tidak ada monyet jantan dari kelompok lain yang berani mendekat. Ia mungkin terlihat santai, tapi begitu wilayahnya terganggu, pertarungan bisa meletus. Kadang mereka melihat kelompok lain sedang makan dan mengikuti, belajar dengan meniru dan mengingat. Ini adalah cara mereka bertahan dalam ekosistem yang luas, penuh persaingan. Setiap hari adalah ujian kecerdikan, kerjasama, dan naluri bertahan hidup. Dan dalam dunia pohon yang tinggi dan akar-akar kuat ini, monyet telah menjadi salah satu penghuni paling sukses, bukan karena kekuatan, tapi karena otak mereka yang luar biasa. Di dunia monyet, kecerdasan bukan hanya soal menggunakan alat atau memanjat pohon. Kecerdasan sejati mereka tampak dalam kehidupan sosialnya, dalam cara mereka berinteraksi, berkomunikasi, bersaing, dan bekerja sama. Dalam satu kelompok bisa ada puluhan anggota dengan aturan, peran, dan status yang tak kalah rumit dari masyarakat manusia. Ada individu yang dominan, ada yang patuh, ada yang diam-diam licik, dan ada yang ramah. Pejantan dominan biasanya menjadi pemimpin. Ia kuat, berani, dan karismatik. Tapi status itu tidak abadi. Setiap saat, pejantan lain bisa menantangnya dalam duel terbuka. Dan jika ia kalah, statusnya akan runtuh, dan ia terpaksa terusir dari kelompok. Namun bukan hanya kekuatan yang dihargai. Betina-betina tertua dan paling berpengaruh juga memegang kekuasaan tersembunyi.
Mereka menjaga ketertiban sosial, merawat anak-anak, dan bahkan kadang-kadang menentukan arah perjalanan kelompok saat berpindah tempat. Salah satu hal paling mengejutkan dari kehidupan sosial monyet adalah kemampuan mereka menyimpan ingatan emosional. Jika seekor monyet pernah disakiti, ia akan mengingatnya. Tapi, jika ia pernah ditolong, ia juga akan ingat dan membalas kebaikan itu di masa depan. Dalam kelompok monyet, hubungan antara individu terjaga lewat ritual perawatan atau grooming. Seekor monyet akan memeriksa bulu temannya, membuang kutu atau serpihan daun. Meski terlihat sepele, kegiatan ini punya makna besar, memperkuat ikatan, mengurangi stres, dan menjaga perdamaian. Yang paling mencengangkan, beberapa spesies monyet bahkan menunjukkan kemampuan berbohong. Monyet diketahui bisa mengeluarkan panggilan palsu, tanda bahaya hanya untuk membuat kawannya lari dan kemudian mencuri makanan mereka. Ini bukan sekedar kecerdikan, tapi tanda bahwa otak mereka telah berkembang menuju manipulasi sosial. Sebuah kemampuan yang selama ini dianggap hanya milik manusia. Namun, di balik semua keindahan, kecerdasan, dan kehidupan sosial yang kaya, ada bayang-bayang gelap yang terus mendekat. Monyet-monyet yang dulu bebas bergelantungan di pohon, kini menghadapi dunia yang terus menyempit. Hutan tempat mereka tinggal ditebang, dibakar, dan digantikan oleh kebun sawit, jalan raya, dan pemukiman manusia. Banyak spesies kini berada di ambang kepunahan. Pemburuan liar, perdagangan satwa, hingga konflik dengan manusia mempercepat hilangnya mereka. Seekor monyet yang mencuri buah di kebun warga bisa ditembak mati. Seekor bayi monyet yang lucu bisa dijual di pasar gelap sebagai hewan peliharaan. Tapi harapan belum mati. Di beberapa tempat, kisah inspiratif muncul dari balik luka alam. Di Sumatera, sebuah komunitas lokal bekerja sama dengan peneliti untuk membuat hutan adat yang dijaga oleh warga di Brazil. Peneliti dan konservator melatih monyet-monyet hasil pengangkatan untuk kembali ke alam. Bahkan ada kisah menyentuh dari India, di mana seorang pria menyelamatkan seekor bayi monyet yang ibunya mati tertabrak. Ia merawatnya, lalu perlahan-lahan mengembalikannya ke kelompok liarnya. Saat sang bayi akhirnya diterima kembali, air mata mengalir di wajah manusia dan monyet. Ini menunjukkan satu hal penting, ketika manusia dan alam bekerja sama, keajaiban bisa terjadi. Karena sejatinya kehidupan monyet adalah cermin dari kehidupan kita sendiri, tentang cinta, kecerdasan, kerjasama, dan perjuangan untuk bertahan. Jika kita kehilangan mereka, kita kehilangan lebih dari sekedar spesies. Kita kehilangan teman evolusi, cerminan masa lalu, dan guru-guru alam yang diam-diam mengajari kita tentang makna hidup. Maka, mari kita jaga hutan, jaga mereka, karena setiap lompatan seekor monyet adalah tanda bahwa kehidupan masih terus berdenyut di dunia luar yang semakin sempit.